cita-cita dan cinta gitu. Setelah dia nggak ada baru terrealisasikan. Jadi bahkan sampai aku bisa confess ke orang yang aku suka itu juga aku beraninya. Welcome to our YouTube channel OPU, Our Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. Pop kamu gimana? Halo guys, jadi hari ini Lea dan Dewi mau bahas tentang buku lagi. Yeay, buku. Buku hijau. Nah, kali ini beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kan buku self-improvement. Kali ini adalah novel fiksi. Kalian pernah gak sih nangis banget setelah baca novel fiksi? Wah, itu benar pernah banget. Pernah banget deh. Banget ya, banyak tuh. Banyak. Ya, beberapa sih yang memang dia punya kisah-kisah tertentu, apalagi yang sampai death atau mati ya kan. Karakter-karakternya. Iya, kita dikasih ending yang udah perjalanan jauh, taunya dikasih langsung di satu ending. Kali ini kita ada banget nih mau share tentang kesedihan kita setelah membaca novel fiksi, dan novel fiksinya adalah ini. Apa nih judulnya yang punya Lea? Yang punya Lea adalah 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nur Amalia. Ya, kalau aku hijau-hijau ini adalah bukunya Gis and An, seri yang ketiga, karyanya Rintik Seduh. Ini bikin nangis banget nih, Dok. Cukup nangis. Iya, cukup nangis. Sebenarnya yang cukup nangis itu di seri yang kedua. Kan kalau di sini tuh udah kayak udah bisa berdamai. Iya. Kayak udah karena udah ngerti alurnya dari yang kedua tuh. Kan kedua kan nangis banget ya. Karena di sana ada yang sampai koma. Di sini kan udah hidup gitu loh. Tapi ya endingnya tetap nggak hidup. Jadi sama-sama nangis, cuma klimaksnya di yang kedua karena ini serial. Iya, betul sekali Mbak. Kalau ini sama sih, ceritanya dibikin gak hidup gitu. Oke, ini dulu deh reason dulu kenapa membaca buku ini. Oh iya, betul. Ya kan? Reason kenapa nih tertarik membaca buku 7 Prajurit Bapak. Kalau Lea sendiri sebenarnya biasanya kan kalau baca novel fiksi itu dulu waktu SMP ke Terelie. Terus kayak belum tertarik untuk baca selain yang dari Terelie punya gitu. Iya, soalnya Terelie juga banyak ya. Iya, soalnya karyanya banyak banget gitu. Nah, terus habis itu kebetulan kemarin adik-adikku tuh pada baca ini. Terus kayak pada mengajak. Iya, mengajak dengan dia tuh kayak, ih sumpah ini tuh sedih banget, kayak merekomendasikan. Sedih banget, kamu harus baca gitu. Terus awalnya kan kayak skeptis ya, apaan sih lebay aja kali gitu. Masa baca novel tapi senangis itu gitu. Nah, terus pertama itu skeptis satu, yang kedua tertariknya karena ada embel-embel ini tuh fanfiction dari NCT Dream. Nah, kebetulan adikku tuh dia ini NCTzen. Iya, jadi kayak jadi baca gitu. Penasaran baca nih akhirnya 7 Prajurit Bapak. Kalau Dew kalau aku memilih buku ini kan waktu belinya tuh tahun 2020. Pas banget sih Gis and An ini terbit gitu, bener-bener dari tahun yang sama ya. Iya, di tahun yang sama. Jadi pas banget dia kan yang ketiga selesai, ending jadi 1, 2, 3, yang ketiga ini selesai. Dan ini tuh si penulisnya juga tuh cukup dari cerita pribadinya, perjalanan kisahnya tuh dari pribadinya, tapi tetap difiksikan gitu. Ada bumbu-bumbunya lagi. Ada bumbunya lagi. Karena kalau nggak bumbu nanti terlalu nyata malah jadi genrenya. Bukan, genrenya malah antologi ya. Iya, bukan. Apa tuh? Memoir. Memoir. Jadi malah memoir bukan novel gitu. Terus tertariknya tuh karena waktu itu lagi di fase patah hati. Terus ini tuh kayak sebagai obat juga, terus pelarian, hiburan, dan lebih ke karena validasinya patah hati itu juga. Karena kan ini tuh cukup endingnya mereka nggak bareng-bareng ya. Kan itu jadi tema utamanya adalah antara cita-cita dan cinta gitu. Jadi kayaknya relate berat sih itu gitu. Berat sih ya. Beratnya cita dan cinta. Iya gitu.
Tapi ngomong-ngomong tentang cita-cita dari si Gis dan An ya tadi namanya ya. Iya. Nah ini juga ngangkat tentang si cita-cita. Oke, apa Nah, tuh lebih cita-citanya ke gimana? cita-cita cita-cita diri sendiri sama ekspektasi keluarga Oh gitu gitu, sih. ya beban Beban, keluarga ya, maksudnya untuk meneruskan dari Iya, dari si orang tua. tuanya. Ekspektasi kan biasa kalau keluarga ngumpul, keluarga tinggi Iya gitu iya kan. Nah, itu mamer jadi ya. Anak gue sedangkan jadi ini, iya, jadi ini, terus dia betul. kayak oh berarti gue harus jadi itu ya Iya, gitu. sedangkan kan setiap anak punya beda-beda gak sih? Nggak keahliannya. iya, nggak bisa ditentuin gitu aja gitu. Jadi Betul. cukup berat juga tentang cita-cita dan ekspektasi keluarga. Iya Cita-cita dan ekspektasi keluarga. Terus kalau boleh di-review sedikit nih dari bukumu, apa yang sampai membuat kamu nangis dan menariknya banget gitu? Menariknya banget sih perjuangan si tokoh utama ini. Fisikatnya adalah si tokoh utama ini kan dia pengen jadi penulis. Oh, Cita-cita adalah pengen jadi penulis. yeah. Terus dia tuh usaha banget lah buat nerbitin buku dia di tengah ekspektasi keluarga yang kayak ngeharusin, dia nih harusnya kayak gini, dia tuh harusnya jadi ini, profesinya ini, kayak diatur gitu, walaupun bukan dari keluarga sendiri ya, tapi ke keluarga dari ayahnya gitu. Oh iya. Cuman itu kan cukup beban ya, Iya, beban digitu-gituin terus. Nah terus sampai akhirnya ya tercapai cita-citanya gitu. Terus, Itu yang bikin tertarik kayak karena perjuangannya cukup relate juga gitu loh. Iya berarti perjuangannya tadi ya, perjuangan mencapai cita-cita. Perjuangan mencapai cita-citanya si tokoh utama. Iya, kenapa akhirnya menangis? Kenapa akhirnya menangis? Sampai menangis kenapa? Yang pertama, orang yang paling ngedukung dia nih nggak ada. Oh my di tengah jalan. Deng. Yang kedua ternyata orang yang dia suka jatuhnya villainnya ya, penjahatnya itu adalah orang yang dia kenal. Wow. Iya, yang ketiga dia juga mati. Ya Allah. Yang ketiga dia juga mati. Jadi kayak 3 kali lipat sih. Iya, 3 kali lipat ya, dari luar serangan akhirnya dia sendiri akhirnya menghilangkan nyawa. Betul. Berarti itu karena dibunuh atau tidak? Enggak. Jatuhnya dibunuh atau enggak ya? Mentalnya kali ya? Mentalnya kena, tapi dia itu juga kesalahan. Oh gitu, ya ampun. Iya, kayak sedih dah deh. Innalillahi. Aduh. Nah kalau si tapi itu di tengah dia udah berhasil gitu sama yang dicita-citakan itu, sama ekspektasinya juga sama udah. Ekspektasinya waktu di tengah belum. Tapi kayak akan gitu. Masih akan. Jadi setelahnya baru. My God. Maksudnya setelah dia nggak ada baru terrealisasikan. Jadi kematian lebih dulu menjemput daripada kesuksesan itu. Benar. Oh my God. Jadi akhirnya diteruskan oleh si keluarganya ini. Karena kan mereka 7 bersaudara nih. Iya. Dia kakak yang utama nih. Dia kakak yang keempat. Oh yang keempat, anak yang keempat ya. Jadi kasih dulu berarti anak 7 ini kan NCT Dream ya. NCT Dream ya. Iya ceritanya tuh. Ada 7 anak nih. Nah dia nih tokoh utama di keempat. Oh, ada di anak keempat. Wah oke. Terus sih pesannya tadi sih untuk berarti tetap mengingat lagi tadi tuh yang kayak ternyata kematian itu lebih dulu menjemput daripada kesuksesannya gitu. Jadi kayak apa sih yang dikejar gitu kan? Iya, apa sih yang tetap balik lagi akan gak kejar. Oh iya. Enggak, maksudnya tetap ngejar tapi kan gak sempet gitu loh berhasilnya. Ternyata ajalnya udah datang. Iya, berarti harus balance ya teman-teman untuk mengajar. Tapi kan umur garing tahu. Iya maksudnya balance untuk jangan terlalu mencodongkan ke yang fokusnya suksesnya terus gitu loh, untuk menggapai maksudnya cuman duniawinya aja gitu loh. Ada something di lainnya, spiritualnya juga dipenuhi gitu. Insight-nya kalau dari Dewi aja sih. Iya. Begitu. Oke, kalau dari Gis and Ani reviewnya tuh tadi ya, karena pertama karena untuk validasi tadi aku pribadi patah hati itu. Terus selama perjalanannya juga ternyata ya aku belajarnya pertama memang sih tokoh lama atau masa lalu tuh pasti bakal
susah go-nya, artinya move on-nya tuh lama. Karena kan dia sangat membekas ya, karena yang pengalaman aku juga itu aku cukup jatuh cintanya tuh beneran jatuh cinta banget gitu sama si orang ini. Terus pas di ketemu sana tuh kan karena nggak dari bukunya aja, tapi karya dia di Instagram, di podcast, aku tuh menjelajahinya juga gitu. Jadi aku tahu nih apa yang sana bahas apa yang kayak gitu-gitu kan, karena kan Rintik Seduh tuh dia memang temanya tuh membahas dari pengalaman-pengalaman pribadi dia, terutama cinta juga gitu kan, membantu para fansnya tuh disebutnya teri gitu kan. Iya, terus mereka juga saling curhat gitu tentang kisah cinta gitu. Terus Paus tuh yang ngasih sebuah penjelasan lebih lanjutnya setelah dengerin cerita. Jadi fansnya itu bisa kirim cerita ke dia gitu. Jadi dikasih solusi gitu kan. Terus aku tuh bahkan sampai aku bisa confess ke orang yang aku suka itu juga aku beraninya tuh dari cerita orang yang Paus bacakan gitu. Jadi ada korelasinya tuh ya antara keberanian sama yang diceritain sama si Paus ini. Betul. Iya, terus pas akhirnya kan di sini pada endingnya tuh tokoh utamanya tidak bersama ya. Akhirnya tokoh utama yang perempuannya sama second leadnya yang cowoknya tuh akhirnya yang merelakan, dia lebih memilih cita-citanya daripada cinta. Sedangkan N atau tokoh perempuan itu sepenuhnya mencurahkan untuk cintanya. Walaupun memang cita-citanya tetap terkejar, tapi dia sangat fokusnya utama tuh ke cintanya. Dia tuh selalu nungguin si Gis. Jadi tuh ceritanya kenapa cinta dan cita-cita si Gisnya atau tokoh utama laki-lakinya itu dia melanjutkan studi S1-nya di Berlin, sedangkan N-nya ada di Jakarta. Pas waktu dia masih SMP, terus di si Gisnya tuh SMA gitu kan. Nah pas studinya itu si N-nya mau SMA, dia ke Jogja, jadi kan tetap ada jarak ya kan, jarak gitu. Terus udah gitu waktu itu zamannya masih yang komunikasinya tuh mereka juga terbatas gitu. Jadi di sana tuh juga membuat karakternya tuh aku suka banget. Dia mempunyai karakter sendiri. Si Gisnya itu dikasih nama Dewa Kejutan. Dewa Kejutan. Iya, dikasih nama Dewa Kejutan karena dia tuh suka yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba pergi. Jadi tuh kadang ngasih kejutan juga yang hal lainnya, entah keberadaan dia atau gift-gift yang diberikan dari Gis gitu. Terus dari sini aku belajar pertama bahwa emang ya cinta tuh nggak sepenuhnya harus maksudnya kan kita udah berjuang, setelah berjuang emang nggak bisa, ya udah nggak usah udah memang kandas, ya udah nggak bisa kita terus tabras aja. Karena baik lagi yang pertama, pada akhirnya tetap dilihatnya lagi tuh diri kita dulu yang mencintainya kan, karena kita mencurahkan cuman ngikutin satu egonya aja gitu loh, ego kita untuk bisa sama dia, sampai kita tuh nggak melihat diri kita yang itu. Aku tuh langsung balik lagi ke yang si jodoh adalah cerminan. Bisa juga enggak juga sih, enggak juga, tapi lebih ke kita tuh terlalu mengharapkan si laki-laki ini gitu loh. Mengharapkan untuk bisa sama-sama, padahal kayaknya udah tadi ada pemisah antara jarak itu tadi, sebenarnya udah nggak bisa gitu, tapi dipaksakan untuk bisa sama gitu kan. Iya, jadi si N-nya tuh memaksain untuk bareng sama Gis gitu loh. Tapi kan karena Gis milih cita-citanya dia, jadi otomatis mau nggak mau kan kita harus merelakan. Iya betul. Ya kan, jadi suatu hal yang dipaksakan itu balik lagi tidak baik. Benar, tidak baik gitu. Nah terus poin aku nangisnya itu kenapa? Jadi kan ini seri 1, 2, 3. Yang kedua aku bilang tadi di awal juga bahwa Gisnya itu sempat koma. Ya kan. Jadi dia tuh waktu itu si N-nya tuh akhirnya karena udah greget si Gis tuh nggak bisa dihubungin, nggak ada kabar sama sekali. Jadi di ceritanya tuh si N itu nyusul ke Berlin, terus tetap kayak nyari-nyari kan, Gis tuh kayak kirim-kirim gambar gitu, tempat-tempat yang kayaknya N suka. Terus akhirnya didatang-datangin tuh nggak
pernah muncul gisnya. Ternyata pas dijelasin agak di ending gitu kan, ternyata gisnya tuh sempet nyusul N, tapi dia kecelakaan. Terus pas itu tuh dia koma, makanya dia nggak bisa ketemu N. Miskom jadinya ya. Iya, itu kok kayak wah, ternyata tuh Gis tuh juga tetap memperjuangkan mau ketemu, tapi takdirnya itu lagi kecelakaan koma. Itu kayak wah, aku nangis kejer-kejer ya, karena kan di situ dikasih gambaran POV-nya tuh ngerasa ini tuh Gis yang salah besar gitu loh, karena di situ nggak pernah ngerespon, nggak pernah mau ketemu, yang kayak gitu. Ternyata pas di ending dikasih tahu bahwa Gis tuh juga berjuang, tapi karena kecelakaan dia koma nggak bisa ketemu. Iya, kita kan udah nyudutin Gis salah nih kayak gini ngabarin pun nggak bisa. Iya, nggak bisa, udah gini segala macam, kita punya sudut yang jelek ke Gis. Terus ternyata pas di akhir dikasih tahu kalau Gis itu juga tetap mau berangkat berjuang ketemu. Ternyata takdir berkata lain. Di situ juga nangis tahu, itu kayak wow. Jadi tuh dia dikasih taunya tuh juga lewat buku diary. Jadi Gis tuh nulis, terus buku itu tuh dikirim ke N buat ngasih penjelasan semuanya hal yang terjadi sama dia. Kayak wow, aku nangis pas kayak gitu. Dan kayak kok bisa sih bukunya kayak gini sedihnya, padahal kayaknya nggak begitu gitu. Pas kayaknya nih cuman menye-menye cinta, menye-menye, ternyata jauh di sana ada tragedinya gitu. Soalnya beneran perjuangan banget sih N-nya tuh dari SMP, SMA, dan dia kuliah tuh masih stuck aja di satu orang ini gitu loh. Ya sih, itu susah juga sih. Susah ngelupain kalau jadi betul N. Iya, walaupun ada orang beberapa yang datang ke dia gitu, dia nerima, tapi dia juga nggak berkata lain. Dia tuh emang udah punya ruang khusus buat si Gis ini gitu. Jadi iya, jadi wow gitu. Ternyata fiksi itu sebegitunya ya untuk sedalam itu juga. Maksudnya enggak cuma tentang si kesedihannya, tapi ada hal yang kita bisa pelajari. Betul, amanatnya. Benar, walaupun enggak belajar gitu. Iya, nggak belajar kayak yang diajarin di sekolah. Iya, secara apa sih formalnya. Iya, nggak secara formal, tapi tentang by pengalaman itu kan. Iya, betul. Dari si penulis ini. Iya, karena aku juga ingat fiksi itu maksudnya balik lagi kan novel realitas. Iya, realitas kehidupan. Iya. Kalau sastra gitu. Iya, betul. Dan itu tuh cuman apa sih, impossible world. Jadi ketidakmungkinan yang di sini tuh mungkin gitu loh. Tetap sama, tapi cuman ini tuh jadiin mungkin yang kita pikir di dunia nyata nggak mungkin jadi mungkin. Tetap ini tuh sama kayak gambaran-gambaran kehidupan kita sehari-hari. Benar. Wah. Ini dari POV orang yang nulis gitu. Iya, betul. POV mereka. Iya, POV mereka ya. Oke, segitu POV dari Dewi dan Lea. Kalau kamu gimana?